Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita lanjutkan bagaimana seharusnya membangun kepatuhan Kristiani di dalam kehidupan kita. Bacaan kita masih tetap sama di dalam Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Tetapi poin yang akan kita bacakan dari Matius 22 15 sampai 22, saya akan baca 21 dan 22 saja. Dikatakan begini, jawab mereka gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudaraku, sudah beberapa kali kita membaca ayat atau bagian Matius 22 15 sampai 22 itu. Sudah 2 kali kita baca. Dan kali ini ketiga kita akan coba menyoroti dari ucapan Yesus di dalam apa yang kita pahami sebagai kepatuhan terhadap undang-undang. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kita sungguh-sungguh bisa menjadi orang Kristen yang elegan. Nah, ini penting. Ya, orang Kristen yang elegan. Yesus adalah sebagai juru selamat Mesias. Kalau kita menggambarkan dia pemberita Injil yang pertama, dan dia adalah Injil itu sendiri, begitu ya. Maka bukankah sangat mengagumkan karena ternyata dia memahami berbagai aspek kehidupan. Artinya, kalau saya sebagai pendeta, saya berkewajiban memahami apa itu isu-isu sosial, apa itu isu-isu politik, termasuk tentu isu-isu ekonomi, ekologi, dan lain yang berkutat di sekitar kehidupan kita. Kenapa? Karena saya berkewajiban untuk mempelajari itu untuk bisa berdialog dengan jemaat. Sehingga setiap sudut atau setiap pergumulan-pergumulan yang ada mesti dipahami dalam terminologi teologi Kristiani yang sehat, yang sesuai dengan Alkitab. Sehingga kita tidak menjadi asbun alias asal bunyi, atau kemudian menjadi asal tafsir gitu ya. Sehingga akhirnya semua orang omong seenaknya, padahal kita tidak begitu. Sehingga kekristenan justru menciptakan kebingungan. Nah, di dalam bagian ini menjadi menarik, saudara. Kita sudah berbicara kepatuhan kepada pemerintah, dan pemerintah bisa menjadi tangan Tuhan baik secara negatif dalam penindasan penganiayaan, itu bisa membentuk jemaat Tuhan, maupun secara positif dalam perundang-undangan dan kesejahteraan, ketenangan. Kemudian kita juga sudah berbicara tentang kepatuhan wajib pajak, bagaimana sebetulnya setiap kita adalah di republik kita ini wajib pajak, kita harus membayar pajak lepas dari jumlahnya atau nihilnya, tetapi kita adalah wajib pajak yang berkewajiban untuk menyelesaikan atau memenuhi setiap apa yang menjadi tuntutan terhadap kita. Nah, sekarang aspek ketiga yang kita mau bicarakan adalah kepatuhan terhadap undang-undang. Saudara-saudara, di dalam negara manapun, tiap negara punya undang-undang. Ya, begitu juga dengan negara kita. Kalau kita membaca Alkitab misalnya, kita juga melihat bukan dengan terang bagaimana Alkitab mengatur segala sesuatu sedemikian rupa sehingga diaturlah perundang-undangan terhadap orang-orang Kristen. Sehingga di dalam undang-undang itu bagaimana diatur segala kehidupan bernegara. Bahkan Alkitab pun ada undang-undang yang kita kenal dengan hukum Taurat. Bahkan jauh sejak manusia diciptakan ada undang-undang di mana Tuhan mengatakan jangan makan buah itu. Kalau kau makan, kau akan mati. Itu kan jadi undang-undang yang tidak boleh dilanggar. Tetapi kemudian dilanggar dan manusia itu jadi mati, terhukum karena pelanggarannya. Maka di republik kita, di dalam kehidupan kita sebagai warga negara, kita mempunyai apa yang disebut undang-undang dasar sebagai undang-undang tertinggi bagi negara kita. Sehingga undang-undang dasar itu yang dibentuk sebagai UUD 45 itu, begitu kan? Tentunya wajib dong untuk kita ketahui, walaupun tentu tidak kita menjadi ahli untuk itu, supaya kita mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Nah, di sini menarik, saudara. Kepatuhan terhadap undang-undang di dalam hak dan kewajiban membuat orang Kristen berkewajiban untuk memenuhi tiap tuntutan undang-undang dasar di dalam hidupnya sebagai anak bangsa. Sehingga kita harus hidup tertib, hidup sesuai peraturan yang ada, begitu ya. Bagaimana diatur tentang apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak bangsa, ya, yang memiliki kewarganegaraan bangsa Indonesia. Nah, tetapi lepas daripada kewajiban itu, ternyata ada juga hak kita dari undang-undang itu. Misalnya perlindungan
terhadap jaminan pendidikan, bahwa semua rakyat Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang bisa diikuti semua orang. Artinya bukan pendidikan yang kemudian jadi mahal. Kan begitu. Sehingga kalau pemerintah tidak menjalankan apa yang menjadi hak rakyatnya, ya patut dikritisi dong. Nah, sehingga hak kita dan kewajiban kita berjalan seimbang. Nah, untuk itu kan kita perlu tahu, sehingga kepatuhan terhadap undang-undang adalah kepatuhan terhadap memenuhi kewajiban, tetapi juga kepatuhan terhadap menuntut apa yang menjadi hak. Karena apa? Karena kalau kewajiban saja dijalankan oleh rakyat itu, negara tidak akan maju. Karena negara tidak merasa punya kewajiban untuk bekerja sebagai pemerintah yang baik, kan begitu. Sebaliknya kalau rakyat hanya menuntut haknya saja, tanpa menyadari, apalagi menjalankan kewajiban-kewajibannya, ya itu juga akan kawat. Ya, kita nggak lama lagi juga akan rubuh kan begitu. Sehingga dan kewajiban harus berjalan sama. Sama seperti kewajiban yang hak bagi tiap warga negara untuk memilih agama yang diyakininya. Sehingga mestinya dalam hal itu tidak ada orang yang diganggu dalam beragama. Apalagi itu diatur dalam Pancasila kan, Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya. Sehingga semua orang berhak untuk beragama menurut keyakinannya dan berhak membangun tempat ibadah ya untuk dia. Tentu sesuai dengan peraturan lingkungan, ada undang-undang gangguan misalnya ya. Nah, dengan tentu memperhatikan juga hal-hal seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian, maka hidup kita di dalam kepatuhan terhadap undang-undang tidak melulu hanya kita membicarakan hak, tapi juga kewajiban. Atau juga tidak melulu kita hanya membicarakan kewajiban, tetapi juga hak. Sehingga elegansi dalam keseimbangan itu dimunculkan, memberikan warna yang baik buat pemerintah kita, yang memberikan arah negara kita mau kemana kita melangkah. Apakah itu semangatnya sesuai dengan semangat yang sudah digariskan, diamanatkan di dalam undang-undang dasar itu. Ya. Nah, tetapi apa yang di dalam undang-undang dasar tentu akan muncul menjadi satu bagian ke dalam kehidupan sehari-hari, ya muncul menjadi undang-undang kan begitu ya. Nah, ada undang-undang yang diatur sedemikian rupa. Nah, undang-undang itu kan tidak boleh melawan atau tidak boleh berseberangan dengan undang-undang dasar. Iya dong, sebagai dasar negara kita. Maka semua undang-undang yang dibuat harusnya tunduk kepada apa yang diatur oleh undang-undang dasar. Saudara-saudara, andai kata umpama semua kita menyadari hal itu, semua kita memenuhi hal itu, semua kita bertanggung jawab terhadap hal itu, betapa indahnya negara kita ini. Tidak akan ada undang-undang yang melawan undang-undang dasar, bukan? Sehingga itu akan menjadi semangat dan gairah di dalam kehidupan tiap kita sebagai anak bangsa, dan kita bisa memberikan kontribusi kita. Nah, itu konteksnya orang Kristen. Ya, di bawah undang-undang nanti tentu kalau berbicara tentang eksekutif nanti ada apa yang disebut sebagai keputusan ya. Jadi keputusan menteri atau keputusan presiden, nanti di legislatif ada yang disebut tap-tap yang diatur di sana kan, baik di tap-tap MPR atau lain sebagainya yang diatur di sana ya. Atau kemudian kalau ke tingkat pemerintah daerah tentu ada peraturan perda ya, peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tetapi apapun yang ada itu tidak bisa mengingkari hakikat daripada semangat kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45 itu. Sementara falsafah kita dalam hidup dan bersama adalah falsafah dalam kehidupan berpancasila itu, kan begitu. Sehingga agama tentu lebih tinggi dari Pancasila. Tetapi Pancasila adalah yang tertinggi dalam hidup berkebangsaan, bukan beragama. Ya, Pancasila tidak mengurusi agama orang, tapi justru Pancasila menjamin orang beragama di dalam kerangka ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Anda juga tidak perlu alergi terhadap Pancasila. Ya, justru bagaimana kita memahami Pancasila itu dalam semangat hidup kebangsaan yang satu itu, di dalam kebinekaan itu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, yang pertama yang perlu disadari oleh orang-orang Kristen adalah mengetahui apa-apa saja tentunya ya yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, jadi saya kira inilah menjadi pentingnya gereja, matanya terbuka untuk melihat berbagai isu yang ada. Dengan tahu hak dan kewajiban itu, maka kita akan juga tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Sudah sesuai tidak dengan cita-cita kebangsaan kita? Atau ini jalannya nyelonong gak karu-karuan, kan begitu? Saya pikir ini akan menjadi pemikiran-pemikiran serius kita, saudaraku. Nah, ini yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita.
Prinsip pertama yang harus kita sadari sebagai kehidupan Kristiani kita, mengetahui. Ya. Tetapi yang kedua menjadi juga sangat penting adalah tentu menjalani. Kalau saudara tahu tetapi tidak menjalani atau menjalankannya, ya sama saja. Apa gunanya saudara tahu lalu kita duduk di meja berdiskusi atau ke warung kopi berdebat kanan dan kiri sampai nggak berujung pangkal sana begitu ya. Kita bicarakan semua tapi kita sendiri tidak terlibat dalam menjalani. Sama seperti para pejabat yang bilang, ya korupsi itu dosa, awas akhirat, misalnya gitu kan. Padahal dia sendiri korupsi. Atau pemuka-pemuka agama yang selalu bilang, ingat Tuhan, lakukan kebenaran. Padahal dia sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Pikirkan orang lain, padahal dia sendiri selalu memikirkan dirinya. Bagaimana hidupnya makmur dan bahagia. Ya, jangan jadi hamba uang, padahal dia hambanya uang. Nah, hal-hal yang miris begini tentu menjadi satu otokritik terhadap kehidupan semua kita di dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga kita harus menjalani. Nah, penjalanan kita, ya, yang kita lakukan dalam memenuhi panggilan kita sebagai rakyat, nah itu kita ukurkan dengan hati kita sendiri, toh. Sebetulnya kamu benar apa tidak dalam menjalani seluruh kehidupan yang memiliki hak dan kewajiban dalam tugas kita sebagai rakyat Indonesia itu. Nah, dengan menjalani itu kalau kita jalankan dengan baik, kan tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Maka saya suka Alkitab. Kalau kau hidup baik, apa yang perlu kau takutkan? Jangan takut. Kalau kau baik, kecuali kau tidak baik, ya takutlah. Saya suka ayat Alkitab memberikan semacam sentilan-sentilan keras yang mengingatkan kepada tiap orang supaya tahu diri dan tahu menempatkan dirinya. Jadi, di dalam bagian-bagian seperti ini maka kita bisa melihat kepatuhan terhadap undang-undang harus meliputi pengetahuan kita sendiri, dan kepatuhan terhadap undang-undang tentu menjalani undang-undang itu sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang tertib dan akhirnya kita menyadari betul. Misalnya kan kita punya kewajiban, apa yang sudah kita bicarakan tentang pajak misalnya. Lah kalau kita nggak bayar gimana negara ini mau dibangun, kan begitu. Sehingga dengan membayar pajak berdasarkan ajas kemampuan, berdasarkan income-nya, tentu kita menciptakan keseimbangan untuk hidup bersama. Sehingga yang kaya nggak terlalu kaya, miskin nggak terlalu miskin. Itu juga semangat Alkitab. Maka dalam memberikan dikatakan dalam Alkitab, bukan yang kaya memberi bukan supaya yang miskin jadi kaya atau yang kaya jadi miskin, tapi supaya ada keseimbangan. Menarik ya, supaya ada keseimbangan. Sehingga ini menjadi bagian penting saya pikir yang perlu disadari oleh orang-orang percaya di dalam kehidupan mereka, yaitu supaya ada keseimbangan. Sehingga hidup itu tidak dalam rangka mencari saya senang, Anda tidak. Nah, itu menjadi salah. Tetapi bagaimana dalam kehidupan itu ada keseimbangan yang bisa dinikmati secara bersama-sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pergumulan-pergumulan serius kita yang perlu untuk kita perhatikan bersama-sama. Betapa kehidupan itu menjadi kehidupan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Sehingga Anda, saya, kita semua bisa menjalani hidup kita dengan cara yang bertanggung jawab, dengan cara yang memuliakan nama Tuhan kita. Nah, saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang yang menyenangkan dalam kehidupan tiap orang percaya. Iya kan? Sehingga dengan demikian kalau kita menjalani hak dan kewajiban kita tadi secara berimbang, maka kita bisa hidup merdeka dimanapun kita ada di bagian republik ini, karena kita tidak melanggar peraturan, kita tidak melanggar undang-undang, kan begitu. Nah, ini yang menjadi penting. Semangat ini harus disadari tiap orang Kristen. Tapi bagaimana kita mau menjalani undang-undang itu, atau undang-undang dasar itu, atau peraturan-peraturan yang ada kalau kita tidak tahu? Jadi tahu itu penting, menjalani itu menjadi penting. Nah, itu harus menjadi bagian yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, dalam kerangka memberikan kontribusi nyata kita dalam hidup berbangsa bernegara. Jadi orang Kristen itu tidak melulu hanya datang ke gereja, haleluya, puji Tuhan, nyanyi doa persembahan, pulang. Lalu tidak hidup bertanggung jawab lagi terhadap hidup berbangsa bernegara. Saudara tidak hadir, tidak bermasyarakat. Kan lucu sekali. Sehingga kehidupan orang Kristen itu kalau mau jujur, sebetulnya hidup kita ini aneh sekali. Minggu kita ke gereja, ya pulang dari situ kita kerja. Tapi kerja kita udah kayak gaya orang dunia. Lalu boleh nanti kalaupun kumpul atau berinteraksi yang paling banyak adalah apa? Persekutuan dan lain-lain. Artinya komunitas yang sama gitu, itu juga. Tapi kita kurang berinteraksi keluar daripada komunitas kita. Kita kurang berbuat keluar untuk apa yang bisa kita garap. Nah, ini menjadi tantangan yang serius juga yang kita pikirkan, saudara yang kekasih. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa memikirkan apa yang bisa kita kerjakan
Saya sebagai pendeta tidak punya waktu terlalu banyak misalnya. Sehingga saya mesti bergumul dan baik-baik untuk pakai waktu saya. Termasuk dalam interaksi saya. Keluar. Bagaimana saya harus memenangkan interaksi itu? Itu kan menjadi pertandingan serius kita dalam hidup berwarga negara sebagai warga negara. Sehingga kita bertanding dengan orang-orang yang di sekitar kita untuk menunjukkan ini loh orang Kristen baik dan bermutu. Dari mana mereka lihat? Dalam ketaatan kita menjalani apa yang kita pahami bersama, yang kita sepakati bersama sebagai undang-undang dasar negara kita ini yang direfleksikan dalam undang-undang maupun keputusan-keputusan maupun apa yang disebut peraturan-peraturan daerah kan begitu. Sehingga dengan demikian hidup kita menyenangkan, saudaraku. Hidup kita betul-betul bisa menjadi bagian wawasan kebangsaan. Berikanlah kepada Allah apa yang harus kau berikan pada Allah. Tetapi jangan lupa berikanlah apa yang harus kau berikan kepada kaisar. Itu perintah Tuhan Yesus. Kepada pemerintah. Itu perintah Tuhan Yesus. Ambil bagian dalam hidup berbangsa bernegara. Itu perintah Tuhan Yesus. Ini bukan soal kita berpolitik atau tidak berpolitik. Itu sebab orang Kristen menjadi sangat naif karena tidak mengerti bagaimana politik itu diatur dalam undang-undang. Sebetulnya politik itu adalah pendistribusian kekuasaan kan. Makanya politik kan tidak bisa serta-merta seenaknya. Apapun penyelenggaraan politik, apapun pemilihan orang itu kan diatur oleh apa yang disebut undang-undang. Nah, makanya kita menjadi bingung. Nyatanya jahat, ya, kita lihat fenomenanya. Tapi tidak esensi atau hakikat daripada politik, yaitu pendistribusian kekuasaan sehingga tidak menumpuk pada satu orang. Justru menciptakan satu pemerataan dalam kehidupan kebersamaan. Bagus sekali itu. Karena itu betapa naifnya banyak orang Kristen mengharamkan politik. Karena tidak mengerti. Nah, makanya mengetahui dan menjalani itu jadi penting. Hadir di situ. Itu orang Kristen. Jadi saudara bisa berpikir betapa banyak kita orang Kristen yang tidak Kristen. Kita ke gereja tapi tidak memahami tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dalam panggilan Kristiani kita. Nah itu berbahaya sekali. Dan aspek yang ketiga sesudah saudara mengetahui, menjalani aspek yang ketiga apa? Adalah mengawasi. Jadi kita turut serta untuk mengawasi bagaimana undang-undang dasar itu ditaati. Dan bagaimana undang-undang itu sejalan dengan undang-undang dasar termasuk Perda dan lain-lainnya. Sehingga dengan demikian kita ambil bagian, saudara. Memberikan masukan-masukan kita terhadap pengawasan kita. Apa yang dijalankan, apa yang dikerjakan. Ya. Saya pikir ini penting. Karena banyak pemerintah sebetulnya sudah mengabaikan tugas mereka. Yaitu untuk memberikan pendidikan yang cukup misalnya. Tapi kemudian pendidikan makin hari makin mahal. Itu kan sudah melanggar semangat daripada undang-undang dasar. Kan ironis nih. Ya, kita diatur misalnya dijamin hidup beragama, tapi antar agama ada gontok-gontokan. Tanpa ada kejelasan peraturan, kan ironis nih. Ya. Bagaimana kita bisa jadi saudara sebangsa setanah air, apapun sukumu, apapun agamamu, artinya darah kita sama-sama merah putih kok. Agama itu kan urusan pribadi kita dengan Tuhan. Ya silakan masing-masing lakukan. Saya tidak lebih baik, agama saya tidak lebih baik dari agama Anda. Saya tidak lebih baik dari Anda. Bahwa kalau saya yakini Tuhan saya yang terbaik, itu pemahamanku, itu imanku. Tapi kalau kau yakini Tuhanmu yang terbaik kan misalnya, itu imanmu, itu pemahamanmu, tidak mengapa. Kita bawa dalam sebuah kompetisi kehidupan. Apakah dengan percaya kepada Tuhan yang terbaik itu, hidup saya jadi terbaik apa tidak? Begitu juga orang Kristen. Jangan bilang Tuhan kita terbaik, Tuhan kita paling hebat. Padahal hidup kita tidak terbaik dan tidak terhebat. Nah itu kan memalukan. Iya toh? Oleh karena itu saudara yang kekasih, kalau orang Kristen kemudian hidupnya tidak mendarat, ya, memperkaya diri secara membabi buta misalnya kan, hidup dalam kegemerlapan, kemewahan yang luar biasa, tanpa peduli pada yang dibawa, apa hebatnya hidup kita? Banyak orang yang tidak Kristen yang justru turun terjun ke bawah. Ya, kaya itu bukan dosa, tapi miskin juga bukan aib. Mari kita hidup jujur, itu yang benar. Kita mesti konsekuen terhadap panggilan-panggilan kita misalnya. Kita menyadari kalau dibilang guru itu kan pahlawan tanpa jasa misalnya. Dia mesti berani menyadari begitu dia jadi guru, dia mempunyai panggilan tugas yang sangat luar biasa mendidik orang sampai jadi menteri bahkan presiden. Dia sendiri tidak pernah jadi menteri atau presiden. Dia menghasilkan anak murid pintar yang kemudian bisa dapat jabatan bagus, fasilitas yang bagus. Sementara guru kurang bagus. Tapi banyak kan guru yang membuat kita kagum. Saya salah satu murid yang sangat kagum pada guru SD saya.
Ya, dan guru SMP dan saya kagumi, tapi begitu saya di sekolah tingkat atas sudah saya ngeliat guru payah gitu ya, tidak lagi jadi idola. Nah, agak miris ini. Sebaliknya kan begitu juga ketika kita bicara misalnya gereja sebagai pendeta, apakah kita jadi model? Kita kan sudah siap untuk jadi pahlawan tanpa jasa itu kan. Apa beda panggilan kita dengan guru? Sehingga kan kita sudah siap untuk membuat jemaat itu menjadi pintar, beriman, kuat, ya, berhasil dalam karirnya, kemudian mereka bisa menjadi kaya dan membantu yang lainnya. Tanpa kita juga harus jadi kaya kan? Jadi agak miris kalau guru misalnya lebih mulia daripada pendeta, kan jadi gawat nih. Nah, saya pikir ini penting. Ya, saya selalu mengingatkan orang, saya bukan orang miskin. Ya, saya tidak miskin hidup saya. Saya mesti jujur. Tapi saya juga bukan orang kaya raya kan. Ya, tergantung ukuran yang relatif tadi. Tetapi yang pasti adalah saya tidak hidup berlebihan. Apa yang saya dapat adalah rezeki yang bukan sengaja saya cari, yang bukan sengaja saya tumpuk keuntungan untuk diri. Nah, itu anugerah ilahi, thanks God, nikmati saja. Tapi pun harus membatasi diri kan, karena apa yang Tuhan kasih sama kita, saya kira juga punya pesan banyak kan, supaya kita teruskan untuk sekitar kita kan, begitu saudara. Sehingga di dalam hidup seperti inilah kita bisa melayani Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kita itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Jadi saya pikir itulah nikmatnya hidup menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab begitu ya. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang sangat merdeka. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, kepatuhan Kristiani itu harusnya diwujudkan dalam kepatuhan terhadap undang-undang dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga saudara wajib untuk mengetahui, wajib untuk menjalani, wajib untuk mengawasi. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan lakon kita sebagai anak Tuhan dalam hidup berbangsa bernegara. Undang-undang mengaturkan supaya kita jangan saling menghina satu dengan lain, termasuk agama. Ya, dengan falsafah Pancasila kita mesti menghormati. Jadi jangan jealous memaki-maki agama orang lain. Nah, itu juga tidak elegan. Cukup bicarakan kebenaran yang diajarkan oleh iman Kristiani. Ya, biarkan itu beradu dengan kebenaran yang lainnya. Masa kita takut sih kebenaran yang benar itu akan kalah? Ya, kecuali memang hidup Anda tidak benar. Ya, jadi jangan jelek-jelekkan orang lain supaya tampak dirimu bagus, itu tidak baik sekali. Tapi tunjukkanlah mutumu yang bagus dan bertandinglah, itu penting. Sehingga itu menjadi otokritik yang penting bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Karena panggilan kita adalah menjadi garam dan terang dunia. Nah, nggak usah dunia gede-gede lah ya. Tentu kita bicara Indonesia. Jangan gede-gede lah. Paling nggak di keluarga, di diri sendiri. Semoga kita menemukan itu. Karena itu marilah kita belajar masuk untuk hidup di dalam kesungguhan kepatuhan kita terhadap undang-undang sebagai kelengkapan hidup kita sebagai seorang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau firman-Mu mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara ini. Tuhan, tolong Tuhan pimpin kami supaya kami bisa menjalankan tugas kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang mandul dalam hidup berbangsa bernegara, tetapi berkontribusi seutuhnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan saja. Terima kasih untuk semuanya, berkati sertai kami, tuntun pimpin kami dalam kehidupan kami sebagai anak bangsa, sehingga kami tahu hidup menghargai satu dengan lainnya dan bagaimana hidup sesuai dengan undang-undang yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat penebus dosa kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin.